السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya air itu ada dua macam. Ada dua macam. Ya, walaupun ada tentu pembahasan tentang khilaf para ulama tentang pembahasan macam-macam air ini. Ya, dan mungkin kita akan berikan gambaran tentang masalah ini, tapi kita bahas secara umum bahwasanya macam-macam air itu ada dua. Pertama adalah al-ma'ut tahur, yaitu air yang dia suci dan mensucikan, yaitu air yang dia suci pada zatnya tetapi juga dia bisa dipergunakan untuk alat bersuci, yaitu air yang dia tetap pada asal penciptaannya, yang sering disebut oleh para ulama fikih dengan al-ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Air mutlak adalah air yang dia tetap berada pada asal penciptaannya, ya, belum dia dilumuri atau dia dikenai dengan sesuatu yang menjadikan dia berubah pada penamaannya, ya. Karena ada air itu dia suci pada asalnya, begitu kena dengan sesuatu yang suci dari benda lain atau sesuatu yang lain dan menjadikan dia minuman sesuatu, dia menjadi minuman atau air yang suci tetapi tidak mensucikan. Seperti misalnya air itu dia air mutlak, lalu kita masukkan air teh, kita masukkan teh atau kopi misalnya, begitu dia berubah menjadi air teh atau air kopi, maka dia tidak lagi suci mensucikan, tetapi dia suci tetapi tidak bisa mensucikan. Ya, kita bisa minum, dia tidak tetap dia sebagai air yang suci, tetapi kita tidak bisa pakai dia untuk bersuci. Dan ini harus kita bedakan. Apa itu air mutlak yang dia tetap pada asal apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan wa huwa kullu ma naba'a minal ardi aw nazala minas sama', yaitu semua air yang dia muncul, ya, muncul dari bumi, ya, mata air dan sejenisnya, atau yang turun dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi, dan dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagi kalian dari langit air agar kalian bersuci dengannya, arti dengan air itu. Dan masuk ke dalam pembahasan ini, kalau kita lebih rinci, macam-macam air ini adalah air-air yang misalnya dikenal atau disebut oleh para fuqaha dengan anwa'ul miyah.
anwa'ul miyah. Jadi secara umum adalah air itu adalah yang muncul dari bumi, seperti mata air, seperti air sumur, kemudian air sungai atau yang semisal dengannya, atau yang turun dari air laut dan sebagainya, atau yang turun dari langit seperti air hujan dan air embun, ya, atau air es atau es, ya, es, kemudian air hujan secara umum, kemudian embun, ya, itu yang dari langit. Kemudian yang dari bumi seperti air laut, air sungai, air sumur, kemudian air mata air dan seterusnya. Demikian juga air-air yang masuk ke dalam kategori air yang memang dikatakan suci dan mensucikan berdasarkan asal penciptaan dia dari Allah Subhanahu wa taala, adalah air-air yang misalnya dari sungai atau berada di tempat tampungan tertentu yang dia berubah mungkin sebagian dari sifatnya, seperti warnanya misalnya, ya, atau baunya, tetapi dia berubah pada sifat dan warnanya ini bukan karena campur tangan manusia. Artinya betul-betul perubahan karena sekelilingnya atau pengaruh daun atau pohon dan sebagainya. Maka kata para ulama itu juga tidak akan mengganggu kemutlakan air itu sendiri. Ya, artinya tetap bisa dipakai untuk bersuci, dan itu yang disebutkan oleh para fuqaha tentang masalah ini. Kemudian secara khusus tentang air laut, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang air laut, dan beliau menjawab, dan ini menunjukkan jawami'ul kalim salawatullah wassalamuhu alaih. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang air laut, bagaimana hukum air laut, beliau menjawab dengan dua faedah besar. Menjawab pertanyaan yang ditanyakan, kemudian menambahkan tentang hukum yang berkaitan dengan laut yang tidak ditanyakan. Ya, beliau Rasulullah SAW mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi air laut itu adalah air yang suci mensucikan. Jadi air yang dia mensucikan airnya, at-tahuru ma'uhu, ya, yang dia bisa dipergunakan alat untuk bersuci airnya. Itu kita harus bedakan antara at-tuhur dengan at-tahur. Jadi at-tuhur dengan bi dhammit ta, dengan dhammah pada ta-nya, itu sama dengan taharah. Ya, seperti Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah daripada keimanan. Jadi at-tuhur itu artinya taharah, bersuci itu sendiri. Nah, sedangkan at-tahur itu artinya alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci itu adalah air atau debu. Ya. Jadi at-tahur yaitu dengan bi fathit ta, dengan fathah pada huruf ta-nya. Jadi at-tuhur dan at-tahur. Rasulullah SAW mengatakan huwa at-tahuru. Jadi air laut itu huwa at-tahuru, dia alat untuk bersuci airnya. Huwa at-tahuru ma'uhu, dia bisa dipergunakan sebagai alat bersuci airnya. Al-hillu maitatuhu, yang halal dia punya bangkai. Ya. Jadi semua bangkai laut itu, artinya hewan laut itu, ya, atau hewan air itu, dia halal bangkainya. Tidak perlu disembelih. Kalau dia mati, dia boleh dimanfaatkan. Ikan apa saja. Sampai ketika para ulama ditanya kalau ada misalnya manusia laut halal, kata para ulama halal deh. Bagaimana dengan babi laut? Maka dia halal. Bagaimana dengan anjing laut? Maka dia halal. Ya. Jadi dia halal. Apa-apa yang penamaannya di daratan diharamkan oleh syariat, seperti babi, anjing, dan yang semisalnya dari yang diharamkan, maka itu kalau dia menjadi hewan yang hidupnya di air, hidupnya di laut, maka dengan penegasan hadis Rasulullah SAW ini, dia adalah hewan yang halal bangkainya. Al-hillu maitatu, bangkainya itu halal. Jadi ikan itu
tidak perlu disembelih. Ikan paus, ikan anjing laut, misalnya anjing laut, atau kalau ada yang lainnya yang, maka dia halal, bangkainya itu halal. Ya, dan ini penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.